ya termasuk aparat keamanan dan penegak hukum, itu ke depan bagaimana kita bisa kembali meredakan ketegangan hubungan antar negara dan masyarakat sipil ini. Saya sih punya ada beberapa simulasi solusi ya. Politisasi agama dalam relasi sosial dalam macam manapun. Ya hari ini kan dalam relasi sederhana antar individu saja, orang sudah mulai dengan pertanyaan agamamu apa? Kita bicara paradigma ya, guys. Nah sebetulnya letusan-letusan riak-riak seperti kasus Bahar Smith ini kan hanya buih-buih dari satu gumpalan gelombang besar di bawah permukaan yang saya katakan ini ada satu benturan antara negara dengan masyarakat. Dalam hal ini adalah kelompok politik yang berjubah agama. Nah benturan ini kan bukan perkara 1 hari 2 hari, ini perkara sejarah. Nah maka dampak dari kebangkitan politik identitas, terus kemudian juga propaganda yang masif atas nama agama di segala lini kehidupan berbangsa, ini akan terus menaikkan tensi ketegangan antara negara dengan masyarakat sipil. Nah ini tentu tidak sehat buat demokrasi. Nah maka ini mungkin tantangan bagi semua kaum patriotik, kaum nasionalis, kaum intelektual, ya termasuk aparat keamanan dan penegak hukum, itu ke depan bagaimana kita bisa kembali meredakan ketegangan hubungan antar negara dan masyarakat sipil ini. Karena kalau ketegangan ini tidak berhasil tidak ada skenario planning yang tepat untuk menurunkan tensinya, tentu saja pemilu 2024, pemilu selanjutnya itu akan tetap dianggap sebagai momentum untuk perang antar kelompok, pertempuran untuk merebut kekuasaan dalam rangka balas dendam. Nah ini tentu tidak sehat buat demokrasi, tidak sehat juga bagi psikologi publik masyarakat, tidak sehat juga bagi kita dalam segala aspek. Nah maka menyelamatkan NKRI di masa depan, kita harus memahami kondisi ketegangan ini dan mencarikan satu solusi panacea yang tepat untuk bisa memulihkan kembali. Saya sih punya ada beberapa simulasi solusi ya. Soal tawaran misalnya, cobalah yang terdepan di dalam mengatasi persoalan-persoalan yang menonjol seperti isu radikalisme, politik identitas dan segala macam itu, silakan masyarakat sendiri yang muncul sebagai aktor. Disitulah peran Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas-ormas lain itu perlu diberi ruang yang optimal. Negara perlu mensupport mereka untuk bisa mewakili kepentingan publik mengatasi isu-isu macam ini. Kelompok agama dan kemudian juga institusi-institusi negara yang lain, birokrasi, BUMN itu harus mulai di sana. Orang harus menegakkan prinsip Pancasila. Jadi tidak boleh lagi ada kadronisasi, politisasi agama dalam relasi sosial dalam macam manapun. Ya hari ini kan dalam relasi sederhana antar individu saja, orang sudah mulai dengan pertanyaan agamamu apa? Nah kalau dalam sebuah interaksi sosial di level individu, orang sudah bertanya soal agamamu apa, itu menunjukkan ada yang koslet di sistem berpikir. Harusnya seorang nasionalis dan seorang individu yang waras, dia akan bertanya hal-hal yang tidak bersifat sensitif. Dia akan bertanya soal apa kabar, bagaimana pekerjaan, ya, jadi bukan nanya soal agamamu apa. Nah, karena begitu kita tahu kita agama berbeda, itu ada pengaruhnya terhadap bentuk relasi dan komunikasi setelahnya. Nah, ini sebetulnya cerminan-cerminan kecil yang menandakan bahwa ada persoalan di sentrum dari proses membangsa kita sebagai satu NKRI. Nah, di sanalah sebetulnya concern kita nih, yuk. Jadi paradigma Boni Hargensinis ini kita coba mau menghidupkan kembali semua kewarasan berpikir kita, terutama kaum milenial. Ayo kita concern, di sini ada persoalan serius nih. Ada kelompok yang teriak, Piagam Jakarta harus dihidupkan kembali. Di sebelah sini ada kaum nasionalis mengatakan bahwa NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Nah, tapi kalau dua kubu ini sama ekstrimnya, nah ketegangan ini tidak ada akhirnya. Padahal sebuah ekosistem sosial politik, ekonomi membutuhkan kestabilan. Maka perlulah kesadaran, peningkatan kesadaran seluruh lapisan masyarakat sangat penting untuk menjaga kewarasan
kestabilan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jadi kesimpulannya memang dalam kasus yang tadi kita balik lagi ya Bang ya, memang penangkapan ini sudah tepat ya Bang, dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga memang jika Habib Bahar bin Smith ini tidak ditangkap ini juga akan berbahaya ya Bang ya. Berbahaya karena juga. orang lain juga akan lebih berani untuk melakukan hal yang sama. Hal yang sama dan juga akhirnya turbulensi sosial berita-berita juga yang tidak benar akan terus bergulir ya Bang ya. Dan itu yang paling penting ini turbulensi sosial itu kan goncangan-goncangan sosial. Iya betul. Nanti kamu lihat aja Natal kemarin masih ada yang berani menggerebek rumah orang ketika lagi berdoa. Iya betul. Nah, ini kan artinya bahwa persoalan intoleransi ini masih menggurita, masih persoalan besar. Makanya saya apresiasi kerja Menteri Agama Yakut Khalil. Gus Yakut itu sangat serius dia mempropagandakan mental toleran, ya. Dengan dia coba mengucapkan selamat Natal, dia coba melibatkan teman-teman dari pesantren untuk menjaga Natal di gereja-gereja. Ini semua kebijakan-kebijakan menurut saya itu sebuah upaya untuk membangun satu Indonesia yang betul-betul Bhinneka Tunggal Ika. Nah, inilah sebetulnya mimpi kita bersama kan, bahwa ke depan bangsa ini kita akan bersaing dengan negara lain yang maju. Kita fokus energinya ke sana. Jadi jangan ribut di antara kita soal yang ini kafir, ini enggak. Terus ini bagian dari kita, ini tidak. Loh, kapan kita bisa menjadi satu kekuatan yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia? Ini momen yang kita bangkit. 2045 sudah dekat. Kita harus jadi negara besar di 2045. Kan begitu. Nah, tapi kita nggak bisa jadi negara besar kalau kita tidak mulai dari pikiran. Nah, maka pikiran kita harus dibenahi. System of thinking, adik-adik milenial, generasi saya juga, generasi di atas saya, ini semua harus berani kita dekonstruksi, kita rubah supaya Indonesia ini benar-benar tumbuh sebagai negara demokrasi yang kuat, menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia. Nah, ini mungkin Anissa mau closing statement sedikit, coba kita dengar. Oke, kalau saya sih lebih closing statementnya simpel aja. Kita anak muda, kita itu harus punya sesuatu yang beda dalam berpikir, bertindak, berkreasi, berkarya, harus lebih inovatif, dan harus diingat kalau kita ini berbahaya ketika kita salah langkah. Karena itu menentukan arah ke depan. Yes, Parol mungkin mau menambahkan? Ya kita dukung pemerintah kita, kita tetap jalani terus kehidupan ini, walaupun pandemi masih berlangsung, tetap kita lakukan aktivitas kita yang sehari-hari yang kita bisa lakukan. Yes, luar biasa. Artinya kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, tidak usah terlibat dalam provokasi, propaganda yang mengatasnamakan apapun, etnik, agama, suku, untuk merusak kebersamaan kita sebagai satu bangsa ya Dok. Kita harus semua fokus pada tugas tanggung jawab. Nah, ini seruan yang baik. Sahabat Boni, kali ini kita juga kedatangan milenial dari Universitas Widya Mandala Surabaya ya, ada Mbak Lisa ya. Umur 21. Ya. Mbak Lisa, gimana Mbak Lisa tanggapannya terkait penangkapan dari Bahar bin Smith ini sebagai kaum milenial sendiri, melihat penangkapan ini bagaimana Mbak Lisa? Kalau dari saya sendiri, saya sebagai anak muda dan juga saya sebagai mahasiswa ya, kita sebagai anak muda kalau bisa dalam menanggapi sebuah masalah, harusnya kita bisa lebih objektif sih dalam menanggapi satu masalah, satu kasus, satu isu ya. Jadi kita sebagai anak muda yang terpelajar ya, apalagi khususnya ini mahasiswa ya, jangan hanya menilai satu masalah dari satu sisi aja gitu. Jadi sudah tepat ya Mbak, Mbak melihatnya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini sudah tepat ya, menangkap dari Bahar bin Smith ini? Ya kalau menurut saya sih langkah polisi udah tepat sih. Tepat. Karena sesuai prosedur, buktinya lengkap. Jadi sebetulnya nggak perlu lagi adalah propaganda ya.
Tidak perlu lagi hoax yang mengatakan bahwa oh ini penzoliman, buktinya ini, buktinya nah, itu kan semua hanya mengacaukan. Iya betul. Gitu. Atau gimana Lisa? Iya. Ya. Pastinya mendukung pemerintahan ya selama memberantas apapun yang membahayakan Indonesia ya. Oke, Sobat Boni, terima kasih banyak untuk episode pertama ini. Kita sudah berdiskusi bersama. Ya, mudah-mudahan Anda semua tertarik. Jangan lupa subscribe ya channel kami dan saksikan tayangan kami berikutnya. Kita akan terus di sini di Ruang Berpikir. Kita menjaga kewarasan, kita menjaga sikap nasionalis, dan kita harus menjadi pribadi yang patriotik, negarawan. Banyak politisi, sedikit negarawan. Jadilah yang sedikit. Karena Indonesia masa depannya ada di tangan Anda, ada di tangan kita semua. Salam NKRI. Sampai jumpa.